Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Kita jumpa lagi di Maritime Corner Podcast untuk mendiskusikan isu kelautan, perikanan, dan kemaritiman yang tengah berkembang. Sahabat-sahabat sekalian, proses pesta demokrasi Indonesia atau Pilpres, kemudian nantinya ke depan yang ada puncaknya mencapai pada Februari tahun 2024 nanti, prosesnya tahapannya sementara berjalan begitu intensif sekarang, di mana pasangan para calon sudah dipilih, kemudian KPU yang menjadi wasit ini sudah menyiapkan serangkaian langkah-langkah untuk proses-proses tahapan tersebut untuk memperlihatkan bagaimana pasangan-pasangan yang ada ini layak atau tidak menjadi pemimpin kita untuk 5 tahun berikutnya. Salah satu bagian dari proses tersebut adalah debat capres dan wapres tentu saja. Debat ini sebagian orang melihat ini adalah upaya untuk menggambarkan, memberikan deskripsi kepada publik perspektif, visi, misi, harapan, orientasi, strategi, dan berbagai macam jurus-jurus yang akan dibedah oleh pasangan calon yang tentu saja di-backup oleh tim suksesnya. Makanya KPU sudah merilis bahwa akan ada 5 debat capres dan cawapres akan digelar nantinya sepanjang beberapa bulan terakhir. Yang pertama misalnya debat pertama topiknya adalah pemerintahan, hukum, HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, peningkatan layanan publik, dan kerukunan warga. Kemudian akan ada debat kedua, cawapres, di mana fokusnya adalah ekonomi, dalam ekonomi kerakyatan dan ekonomi digital, ada keuangan, ada masalah investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN, APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat ketiga, khususnya capres nantinya, ini pertahanan keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik menjadi fokusnya. Lalu debat keempat, cawapres, pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dan yang terakhir adalah debat kelima, capres, di mana fokusnya, topik diskusinya adalah kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, teknologi informasi, kesehatan, ketenagakerjaan, sumber daya manusia, dan inklusif. Sayangnya, dari berbagai topik yang sudah digelar, yang disiapkan tersebut, 5 debat tersebut, saya belum menemukan ada kata kunci atau perspektif kemaritiman. Tidak ada juga di situ misalnya pengembangan kelautan spesifik, apalagi berbicara negara kepulauan atau negara maritim. Menurut saya ini satu kesalahan fatal karena perspektif maritim, negara kepulauan, dan juga orientasi pengelolaan tata kelola kelautan ini adalah satu pilar besar yang harus menjadi menu utama dalam berbagai dialog, diskusi, perencanaan, strategi, dan maupun kebijakan ke depan. Dan di sini kelalaian memasukkan ini akan beruntun pada banyak sekali dampak ke depannya, termasuk dampak kebijakan, implementasi, alokasi anggaran, dan program-program lainnya. Mengapa begitu penting? Karena sejak deklarasi Juanda 13 Desember tahun 1957, Indonesia itu menjadi negara kepulauan terbesar di dunia dengan batas wilayah, luas wilayah, dan di dalamnya itu segenap potensi yang luar biasa kayanya. Demikian juga kita terletak di lokasi yang sangat strategis, 2 benua, 2 samudra. Ini memberikan berbagai ragam potensi tersebut bisa membuat Indonesia berkembang, meloncat jauh lebih cepat dibanding negara-negara lainnya yang tidak memiliki pesisir, pulau, dan kawasan yang begitu besar. Nah, akan tetapi untuk mengelola ini, itu juga bukan hanya potensi saja, ada ancaman, ada tantangan di dalamnya. Karena dengan begitu luasnya, begitu besarnya, begitu dinamisnya, begitu beragamnya, begitu terseraknya misalnya pulau-pulau kita, itu membuat satu tantangan yang luar biasa besar, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, dari sisi urgensinya kita bisa melihat tentu saja dibutuhkan nantinya pertahanan maritim yang solid. Kita melihat isu geopolitik, misalnya Laut Cina Selatan yang begitu memanas misalnya, atau misalnya hangat-hangat sekarang. Di sana itu bukan hanya urusannya ikan, itu ada multi isu di situ yang harus diantisipasi dengan baik. Indonesia juga berada di berbatasan dengan 10 negara. Ada kasus-kasus IUU fishing, ada kasus-kasus penyelundupan,
ada kasus-kasus tumpahan minyak, ada macam-macam kasus yang perlu diantisipasi dengan baik. Apalagi tensi sekarang ini negara ini lagi lagi dari secara global ini lagi berkembang cukup menghangat sehingga mau tidak mau Indonesia harus punya strategi yang sangat jitu untuk pertahanan eee, kemaritiman ini. Kalau kita bicara tentang kemiskinan pesisir, kantong-kantong kemiskinan di Indonesia ini di pesisir dan pulau-pulau kecil. Kenapa? Akses tidak ada, fasilitas terbatas, kemudian perhatian ke sana terbatas. Anggaran-anggaran yang diberikan kepada daerah, wilayah, kepulauan, pesisir ini relatif jauh lebih kecil dibandingkan dengan kawasan-kawasan perkotaan atau di darat. Jadi mengentaskan kemiskinan kalau abai memasukkan perspektif maritim, negara kepulauan dan kelautan, ini tentu saja tidak akan bisa kemana-mana. Lonjakannya terbatas dan tidak bisa kemana-mana. Karena hanya dengan bisa melihat peta negara kepulauan, melihat strategi dan kondisinya yang kondisi strategis tersebut, kita bisa merumuskan hal yang lebih realistis. Bagaimana tata kelola kelautannya dan sumber dayanya? Indonesia itu merupakan memiliki 18% terumbu karang dunia. Kita juga adalah 25% mangrove global. Kita juga 22% dari seagrass dunia. Kemudian Indonesia adalah negara mega diversity. Keberagamannya luar biasa. Ini adalah kekayaan yang sangat besar bagi bangsa Indonesia yang harus dikelola untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan ekologi kepada Indonesia. Nah, kalau ini gagal dibahas secara serius, ujung-ujungnya nanti dia akan ditaruh kepada satu subsektor kecil atau bidang yang mengelola ini semua A sampai Z sehingga dia tidak akan kemana-mana, tidak mensejahterakan, tidak membuat kita lebih kuat, tidak membuat kita lebih solid, apalagi maju unggul untuk masa ke depan. Ini masalah misina, tata kelola kelautannya. Kita berbicara juga tentang konektivitas misalnya. Konektivitas di laut ini begitu penting. Mengapa? Karena 90% lebih dari lalu lintas barang dan jasa itu melalui laut. Sehingga kita butuh armada-armada, pelabuhan, kita butuh sistem tata kelola yang optimal membuat Indonesia ini dengan strategi maritimnya sangat menguntungkan untuk bagi bangsa Indonesia dan memudahkan distribusi jalur antara antara lokasi satu lokasi ke lokasi lainnya. Kita pahami juga bahwa misalnya di Selat Malaka misalnya atau Indonesia secara keseluruhan tidak kurang dari 40 sampai 45% wilayah Indonesia itu dilewati oleh kapal-kapal niaga internasional. Jadi jalur perdagangan niaga 40-45%-nya itu melewati Indonesia. Ini potensi yang sangat besar untuk dikelola, tapi juga memiliki tantangan-tantangan tersendiri yang harus diantisipasi. Dari sisi tantangan, hambatan yang ada ke depan, misalnya climate change. Climate change ini, kenaikan misalnya suhu, ini akan menyebabkan banyak sekali masalah terhadap wilayah laut. Dampak terbesarnya itu di pesisir, kepulauan, dan masyarakat eee, kepulauan kita dan ini mutlak harus diantisipasi dengan mitigasi dan adaptasi yang strategis. Kasus-kasus penyelundupan, kasus-kasus illegal fishing, unreported, unregulated fishing, berbagai macam kasus-kasus lainnya, ini cukup rentan di wilayah laut kita. Bahkan sampah plastik, kasus sampah plastik, berbagai kasus polusi, itu muaranya adalah ke laut semua. Sehingga kalau kita gagal melihat laut ini sebagai satu mozaik besar, lagi-lagi kita akan menaruhnya kepada satu kantong kecil yang dikelola satu atau dua kementerian lembaga yang ujungnya tidak akan kemana-mana. Apalagi kita memberikan anggaran yang sangat terbatas. Misalnya untuk di KKP, kita menaruhnya di situ 6 triliun setahun, termasuk semuanya untuk mengelola hulu sampai hilir yang begitu besar. Ini tidak mungkin bisa melakukan lompatan besar kalau tidak dikeroyok secara serius oleh pemerintah. Jadi banyak sekali persoalan-persoalan terkait kelautan perikanan, bukan hanya persoalannya, potensinya, dan juga manfaat yang bisa diberikan, tapi ini cara melihatnya harus kita balik. Perspektif maritim ini harus mulai diangkat. Negara kepulauan, negara maritim, orientasi maritim ini perlu dibalik supaya kita bisa melihatnya dalam kerangka yang lebih utuh. Itu tantangan besar. Nah, memang mindset paradigma daratan ini menjadi salah satu persoalan terbesar bangsa Indonesia. Kita itu, maaf dan tanda petik, kita itu takut melaut. Ketika berbicara laut, pulau, pesisir, kita itu asosiasikan dengan beban, mahal, hitam,
trik, segala macam yang membuat dia itu jadi sulit untuk di situ. Bahkan kita kategorikan berbahaya, repot, segala macam. Sehingga ketika kita membuat perencanaan, kebijakan, strategi, pesisir kepulauan itu pilihan terakhir. Kita habiskan di darat dulu, bangun di darat dulu, sisanya adalah ke 17.000 pulau yang ada tersebut. Ya, sebagian di antaranya berpenduduk, sebagian tidak. Tapi ini punya potensi akhirnya tersia-siakan, tidak optimal karena cara berpikir kita. Dan ini bukan hanya terjadi di satu dua kelembagaan, ini bahkan di pusat maupun daerah seperti itu. Sehingga kalau kita lihat kebijakan-kebijakan kelautan, perikanan maritim, paling banyak didiskusikan dalam jargon, slogan, atau misalnya diskusi-diskusi terbatas, tapi dalam aksinya kita keteter. Lihat saja misalnya infrastruktur, fasilitas, sarana, akses di pulau-pulau kecil pasti jauh lebih rendah dibandingkan di daerah-daerah perkotaan atau di daerah daratan. Nah, makanya dalam dalam diskusi kali ini saya berharap KPU ini bisa mengoreksi ini, memasukkan kembali maritim, kelautan, negara kepulauan dalam perspektif diskusi. Biar para calon kita bisa mulai membedah berbagai topik-topik strategisnya dalam kerangka negara maritim atau orientasi maritim yang lebih solid dan bisa terpadu. Itu satu penting. Kemudian saya berharap juga agar moderator, panelis, dan juga para calon presiden dan calon wakil presiden ini tidak gagap maritim dan berani untuk mengeksplorasi isu-isu ini secara lebih strategis lagi. Banyak sekali peluang potensi yang bisa dikembangkan di kelautan, banyak lompatan-lompatan yang bisa dilakukan, tapi memang kita harus membalik cara berpikir kita, membalik arah kita, jangan memunggungi laut. Sudah waktunya kita menghadap ke laut karena laut adalah masa depan bangsa. Beberapa waktu yang lalu sempat didengung-dengungkan laut, poros maritim, segala macam, tapi memang masih pada tataran yang terlalu ngawang-ngawang, jargonis, dan masih gagal kita implementasikan dalam tingkat yang lebih teknikal dan operasional. Sehingga ini momentum untuk jangan melupakan itu, mari kita berbenah, mari kita kawal Indonesia negara maritim. Salam kelautan.